Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anakku, apa kabar? Kita bertemu lagi di semester kedua ini ya, kelas 11. Tanpa terasa kita sudah PJJ 1 semester lebih mungkin ya. Dan untuk tahun 2021 di semester kedua ini kita masih dalam kondisi seperti ini dan masih PJJ. Saya harap kalian masih tetap semangat. Nanti di sini saya dengan Bu Ratna ya. Nah, ini juga guru sejarah kelas 11 ya. Kalau saya kalau Bu Ratna 11 IPS 1 dan IPS 2, saya Bu Windy IPS 3 dan IPS 4. Nanti kami di sini akan membahas ya, berbincang mengenai materi yang ada di semester 2 ini mengenai kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Bagaimana Bu Ratna? Ya, jadi kalau kolonialisme sendiri itu kan berasal dari kata koloni ya. Koloni sendiri berarti adalah daerah jajahan. Kalau kalian sebut biasanya itu jajahan, daerah jajahan atau daerah yang dikuasai oleh negara lain seperti itu. Ya, namun di sini juga pasti kalian agak masih belum paham mengenai apa sih sebenarnya perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, kalau kolonialisme sendiri itu kan merupakan kegiatan negara lain yang ingin menguasai suatu wilayah, namun hanya mengambil sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Tapi kalau imperialisme begini, tadi sudah dijelaskan Bu Ratna mengenai kolonialisme ya, hanya menguasai sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada di suatu negara itu ya. Tapi kalau imperialisme itu selain negara tersebut itu ingin menguasai sumber dayanya, juga ingin menguasai negara itu sebagai bagian dari pemerintahan negara tersebut. Imperialisme itu ada istilah lainnya Bu Ratna. Istilah lainnya itu adalah ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah, garis bawah. Ya, ekspansi wilayah atau imperialisme. Iya. Nah, gimana Bu Ratna? Awal mula yang namanya kolonialisme itu faktor pendorongnya apa saja? Sebenarnya faktor pendorongnya itu 3G ya. 3G sendiri itu berasal dari singkatan gold, glory, dan juga gospel. Nah, kalau gold sendiri itu kan berarti emas. Mereka negara-negara Eropa terutama itu datang ke wilayah Asia atau ke wilayah dunia bagian timur untuk mendapatkan emas sebanyak-banyaknya. Sementara glory itu maksudnya adalah kejayaan. Nah, mereka dianggap berjaya, negara mereka itu dianggap berjaya ketika mereka berhasil menguasai negara lain selain negara Eropa. Kemudian yang ketiga ada gospel. Nah, kalau orang-orang barat atau orang-orang Eropa itu ada kepercayaan untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh wilayah dunia. Kolonialisme dan imperialisme sendiri juga tidak terlepas dari semester lalu bahasan yang kita bahas, yaitu adanya merkantilisme. Kemudian dari merkantilisme itu, kalau kita di sini, kalau di buku yang dibaca oleh para siswa dan untuk yang lainnya juga kan di sini ada perbedaan ya Bu Ratna. Iya. Ada yang namanya kolonialisme atau imperialisme kuno. Ada yang namanya imperialisme dan kolonialisme modern. Nah, apa sih bedanya yang antara yang kuno dan yang modern? Ya betul. Jadi kalau imperialisme kuno itu terjadi memang sebelum zaman atau sebelum Eropa itu mengalami yang namanya revolusi industri. Berarti sebelum abad ke-18 itu yang disebut dengan imperialisme kuno. Nah, faktornya apa saja? Yaitu ada 3G, gold, glory, dan juga gospel. Sementara kalau imperialisme modern itu terjadi dalam kurun waktu setelah revolusi industri di Inggris, yaitu pada abad ke-18. Salah satu faktor pendorongnya adalah pencarian bahan baku industri, kemudian ingin mencari sumber bahan baku lain selain di tanah Eropa, dan juga ingin memasarkan hasil industri yang ada di Eropa. Salah satunya tadi yang ada di Inggris. Iya. Jadi itu ya tadi perbedaannya antara imperialisme kuno dan imperialisme modern itu dipisahkan oleh yang namanya revolusi industri ya. Jadi sebelum revolusi industri ada di Inggris itu kita masih dalam keadaan imperialisme
kuno ya iya. Bu, yang hanya 3 faktor itu yang mempengaruhi atau menjadi faktor pendorong dari imperialisme itu. Nah, setelah adanya revolusi industri, faktor pendorongnya pun berbeda, tidak hanya 3G itu, Gold, Glory, dan Gospel, tapi ada faktor lain yang melatar belakangi imperialisme tersebut. Faktor itu adalah karena ingin mencari bahan baku produksi, ya, kemudian ingin memasarkan produk hasil produksi di negara Inggris atau di negara-negara Eropa. Awal mula dari imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, nah seperti yang kita ketahui Bu Ratna, banyak negara-negara barat yang menjajah di Indonesia ya. Awal mulanya itu bagaimana? Negara mana dulu yang kira-kira datang ke Indonesia? Nah, awal mulanya itu memang berawal dari, balik lagi ke semester lalu, itu muncul yang namanya Renaissance ya. Nah, dalam masa Renaissance itu kan ada yang namanya teknologi baru, penemuan teknologi baru oleh beberapa ilmuwan. Salah satunya nanti ada Galileo Galilei, ada Copernicus, yang dimana mereka menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, bagaimana sih untuk membuktikan teori tersebut bahwa bumi bulat? Mereka kemudian melakukan yang namanya penjelajahan samudra. Selain melakukan penjelajahan samudra, mereka juga kemudian mencari tanah baru. Nanti pada akhirnya sekitar tahun 1511 itu negara Eropa yang pertama kali mendarat di wilayah Nusantara adalah negara Portugis. Nah, kalau Portugis sendiri, mereka berawal dari pencarian tanah baru dulu ya. Mereka berhasil menemukan, salah satunya nanti ada Tanjung Harapan, kemudian nanti mereka berhasil mendarat di wilayah India, kemudian nanti mereka berhasil mendarat di wilayah Selat Malaka. Nah, setelah Selat Malaka, mereka berhasil menduduki Kepulauan Maluku. Salah satu tokohnya adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, ya. Kemudian yang kita ketahui ya, ada beberapa, bukan hanya 1 atau 2 negara, tapi kalau tidak salah ada 4 negara ya Bu Ratna yang pernah melakukan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Tadi sudah, yang pertama adalah dari Portugis. Kemudian yang kedua adalah ada rivalnya Portugis, yaitu ada Spanyol. Mereka berhasil mendarat ke Kepulauan Maluku itu sekitar tahun 1521. Nah, nanti ada yang namanya perselisihan juga ya antara Portugis dengan Spanyol di Kepulauan Maluku. Hal ini karena mereka juga memperebutkan rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Ya. Jadi yang menjadi penyebab Spanyol dan Portugis itu menjelajah samudra, kemudian melakukan kolonialisme, imperialisme di Indonesia, salah satunya adalah karena Indonesia negara penghasil rempah gitu ya Bu Ratna ya. Karena memang rempah-rempah itu di Eropa harga pasarannya sangat tinggi lumayan seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih Portugis dari Selat Malaka ujuk-ujuk ke wilayah Maluku, nggak ke Pulau Jawa dulu? Karena memang pada saat itu kedatangan Portugis ke Pulau Jawa itu memang diusir-usirin gitu, tidak diterima oleh orang-orang Jawa secara baik. Tapi sementara ketika Portugis datang ke wilayah Maluku dan disambut dengan baik, karena pada saat itu orang-orang Portugis mau membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat tinggi di Kepulauan Maluku. Nah, Portugis sendiri mendarat di wilayah Ternate, sementara Spanyol nanti mendaratnya di wilayah Tidore. Kalian nanti bisa cari sendiri ya di peta itu kira-kira letaknya dari Tidore, dari Ternate itu di mana seperti itu ya. Jadi kalian tahu seberapa jauh dengan Pulau Jawa dan seberapa jauh dari negara asal mereka masing-masing seperti itu. Yang kita ketahui bahwa dulu itu kan belum ada teknologi canggih ya Bu Ratna, seperti pesawat terbang begitu kan. Mereka masih menggunakan kapal laut seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di mana letak tempat yang dijadikan oleh Portugis dan Spanyol sebagai tempat mendarat pertama kali di Indonesia. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai pendaratan orang-orang Portugis dan juga Spanyol ke wilayah Nusantara. Nah, sebenarnya ada 2 negara lagi ya Bu Indi ya, yaitu ada VOC atau biasa kalian kenal juga dengan negara Belanda dan juga nanti Inggris. Nah, pembahasan itu akan kita bahas di part selanjutnya. Ya, nanti kalian bisa komentar atau bisa disampaikan di grup WA atau di grup kelas gitu ya, pertanyaan apa yang mungkin kalian masih bingung dari
pembicaraan kita kali ini. Apa yang masih bingung silahkan kalian nanti ditanyakan gitu ya. Nanti untuk bangsa Belanda atau kongsi dagangnya VOC, dan untuk bangsa Inggris penjajahannya di Indonesia kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Semoga nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.